Solusi terbaiknya agar tidak tergelincir pada judi online, kau kalau ditanya ya, apa yang bikin orang masih main judi? Jawaban kau satu ya, kurang yakin sama Allah. Iya kan? Ya mohon maaf ya. Kalau masalahnya adalah masalah ekonomi, kau kenal beberapa orang yang dia mendingan gua mati daripada ngambil yang haram. Masih ada loh yang kayak begitu. Tapi ketika udah nggak peduli halal haram, nggak yakin rezeki itu dijamin Allah, dan tujuannya pengen kaya, pengen di luar sana, naudzubillah. Oh itu macam-macam tuh. Ada yang berani ngambil yang haram, nggak cuma judi, ada yang berani korupsi, ada yang berani nyolong. Dia nggak yakin rezeki jamin Allah. Padahal kalau kata Allah rezekinya juga bukan rezeki dia, berhasil nyolong, duitnya hilang ada. Berhasil nyolong dapat duitnya, kata Allah rezeki bengkel, anaknya belajar nyetir nabrak, gantiin buat ke bengkel. Yang jadi rezeki kita yang udah ketalan aja. Ngisi kulkas di rumah. Kita yang beli kulkasnya, kita yang beli minumannya. Ponakan pada datang diminumin habis. Rezeki kita atau rezeki ponakan? Ponakan. Kita ngaku-ngaku yang beli kulkas dan beli isinya. Sebelum lewat sini belum tentu punya kita. Ya. Kalau punya kita beneran dapat kok duitnya. Beneran saya beliin makanan lagi, lebih repot karena masukin yang haram ke dalam tubuh. Ibadah tidak keterima, doa jadi tertolak, dikasih ke anak-anak jadi nggak nurut. Kan, yuk timbulkan keyakinan kepada Allah, ya. Kalau misalnya dulu ditanya, apapun yang kau sampaikan tentang judi online di luar sana itu, semuanya bukan dari sudut pandang pemain. Karena kalau jadi pemain mah gampang tobat, pasti kalah soalnya. Kalau udah kalah kan gampang tobat. Yang kau alami di sana kan punten kalau mohon maaf, jadi bandarnya. Tidur juga dapat duit. Tapi kok berhenti dari sana, nggak datang ke psikiater, nggak datang ke psikolog, terus ngapain? Tobat udah, ingat Allah aja. Pas lagi tobat dibikin bangkrut, sampai jadi jualan kaos kaki di depan Almut di emperan trotoar, jadi kurir JNT nganterin paket. Kalau mau mikir gampangnya, mendingan gue balik lagi. Balik laginya bukan sebagai pemain lagi, langsung jadi bandar lagi di sana, terima duit gampang, langsung puluhan juta lagi per bulan minimal. Tapi karena tahu, oh saya pasti hancur nih. Udah nyaksiin sendiri di sana ada yang, ya orang pada nggak pengen selamanya hidup di situ. Iya kaya duitnya, tapi istrinya selingkuh, tapi anaknya LGBT, tapi anaknya anti overdosis narkoba. Nggak ada yang berakhir bahagia di sana. Nah kan kalau akhirnya nyampe di satu pilihan kan, berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Masa ya nunggu saya tua dulu, terus istri saya selingkuh dulu, terus anak-anak saya mati overdosis narkoba dulu, baru saya berhenti jadi bandar. Masa nunggu kayak gitu dulu? Maka mendingan udah berhenti duluan. Ada godaan balik lagi ketika diambil semua hartanya, pengen kayak begitu lagi? Enggak, udah cukup. Kalau memang kehidupan kita yang dulu udah baik, ngapain saya tobat atuh? Tapi kan karena tidak baik dan Allah sudah kasih kisi-kisinya tuh. Oh, dia dulu ngeliatin dulu, dia pendiri kasino itu bukan sebagai pemain, sebagai bandar, uangnya banyak, tapi kayak gitu. Agak dongo karena anak-anaknya mati overdosis narkoba semua, ngelamun aja tiap hari. Kadang ngomong sendiri, ya Allah kasihan amat ini aki-aki kaya punya kasino. Ya itu. Oh kalau di sana tuh nggak ada hukum. Cerita paling parah yang pernah saya dapat, kisah nyata itu, anaknya dibikin kecanduan narkoba oleh Allah, dibikin jadi kenal dunia kayak gituan. Sedangkan bapaknya sendiri nggak cuma punya kasino tapi juga bandar narkoba, dan benar-benar dilarang. Anaknya ketahuan narkoba dipukulin, dijagain bodyguard. Tapi kalau Allah udah nggak suka dengan sumber duitnya, tetap aja itu anak tetap nyari obat. Sampai akhirnya mau nggak mau ketika sakau kecanduan, dia akhirnya pergi nyari kepada pesaing ayahnya, bandar narkoba yang lain. Dihina, disuruh cium sepatunya, disuruh minum air kencingnya. Dan ketika akhirnya udah beres, udah puas, besoknya si tadi bandar narkoba yang sayang banget sama anaknya itu supaya nggak jadi ini narkobanya, di kantornya tahu-tahu dapat kiriman paket. Begitu dibuka ternyata isinya kepala anaknya yang udah dipenggal. Di Hong Kong ini ada kisah nyatanya. Di tahun 1900-an awal. Ya. Ada kisah-kisah kayak gitu tuh. Mau nunggu kayak gitu dulu gitu.
Jadi gimana? Ya, timbulkan keyakinan kepada Allah. Kita berbuat salah pasti pernah iya. Tapi kadang ada momen di mana kita diizinkan oleh Allah berbuat salah tuh kadang supaya kita kapok gitu. Ada orang bisa berhenti nyolong bu karena udah digebukin. Sampai akhirnya seumur hidup dia nggak mau nyolong lagi. Ya. Nah, kalau ada yang pernah ngerasain kalah, ya sudah cukup udah, jangan pernah sentuh lagi. Pernah ngerasain hancur hidupnya stres gara-gara riba, udah sentuh, jangan pernah sentuh lagi, cukup. Ya. Allah pasti ampuni dan Allah pasti berikan kehidupan yang lebih baik asal kita mau balik lagi ke Allah. Gak peduli masa lalunya seperti apa. Kalau Allah udah gak mau ngampunin kita, gampang. Kita udah dimatiin waktu lagi maksiat, udah gitu aja. Kenapa kita udah maksiat berapa kali gak mati-mati? Udah. Karena Allah nungguin kita tobat. Nanti saya gak akan menjawab harus ketemu psikolog bu, harus ketemu psikolog. Enggak. Balik ke Allah. Kuatin keyakinannya. Di luar sana ada orang yang bahkan detik ini juga lagi maksiat, dia juga tetap dapat rezeki kok. Rezekinya dari Allah. Terus kita udah nurut sama Allah, Allah malah jadi pelit ke kita gitu, gak masuk akal. Bismillah, timbulin keyakinannya. Tobat sejadi-jadinya, tobat nasuha, jangan pernah sentuh lagi. Masalah datang atas izin Allah. Tujuannya bikin supaya kita ingat ke Allah dan kembali kepada Allah. Terus kita pengen punya ada solusi untuk masalah tersebut, yang punya solusi juga cuma Allah. Terus kita cari solusinya dengan cara yang Allah gak suka, ya tambah ribet pasti, tambah rujit. Iya perlu duit nih, tapi kalau kita nyarinya dengan cara yang Allah gak suka, misalkan naudzubillah main judi, tambah rujit pasti, tambah hancur. Yang udah. Kalau Allah pengen mudah bagi Allah nolong kita kapan aja juga, tapi tugas kita kan melayakkan diri kita di hadapan Allah. Kita udah jadi hamba yang pantas ditolong belum? Itu yang harus kita buktiin di hadapan Allah. Ya, nggak apa-apa. Tinggal kita benar-benar berhenti taubatan nasuha. Lewat udah nggak apa-apa, biarin. Ya. Tapi yang paling penting timbul lagi keyakinan kepada Allahnya ya. Jangan pernah sentuh lagi. Ya. Sebetulnya kan akhirnya kalah juga pertolongan dari Allah. Coba kalau nggak kalah, mana berhenti? Gara-gara kalah kan akhirnya lebih mudah buat sujud, ya udah lagi kalah dalam keadaan habis-habisan, ya. Akhirnya jadi ada momentum dia balik lagi ke Allah. Wallahu a'lam bishawab.